Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu dan dalam keberkahan, kelimpahan rezeki, kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa semua, saat ini saya sudah bersama Mas Imam Nawawi, kolumnis nasional.news, dan juga pemerhati, pegiat literasi, dan banyak berkecimpung dalam riset-riset isu-isu terkini. Dan kali ini saya tertarik untuk membahas salah satu artikel Bung Imam di portal berita di situs pribadi beliau, masimamnawawi.com, yang mengangkat sisi lain dari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru-baru ini menerapkan sistem tarif dasar impor masuk ke negara mereka. Di artikelnya itu Imam mengambil sisi lain yang barangkali belum banyak diangkat, ya, dan ini perlu juga barangkali kita jadikan pelajaran bagaimana sebuah keputusan berangkat atas dasar kepribadiannya begitu. Baik, Bung Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung ya? Alhamdulillah, sehat dan bersemangat. Sehat dan bersemangat Bung. Dan ini sepertinya masih lebaran ya, masih suasana liburan ya, belum ke kantor ya? Masih beredar. Masih beredar. Iya Bung, ini masih hangat isu pembahasan tentang keputusan Donald Trump yang membuat keputusan tentang tarif impor masuk ke negara mereka. Ini luar biasa dampaknya, dan termasuk Indonesia kemudian ikut terdampak meskipun para pengamat mengatakan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena ini akan berlalu. Tapi tetap ini menjadi satu isu yang menarik untuk kita bahas. Nah, bagaimana Anda melihat Bung Imam dari perspektif yang mungkin barangkali telah Anda pelajari? Kenapa sosok Trump kemudian mengambil keputusan ini? Dari artikel Anda saya menangkap bahwa tampaknya Trump mengalami satu permasalahan pribadi yang agak problematik begitu. Bung Imam Nawawi. Ya, saya kira Trump dengan background sebagai seorang pebisnis, ia tidak bisa lepas dari kalkulasi untung rugi ya secara materi atau perdagangan. Itu pribadi Trump. Dan memang dia termasuk orang yang sangat bisa dikatakan canggih dalam konteks bisnis seperti itu. Yang kemudian juga memicu adrenalin kalkulasi seorang Trump itu semakin menguat adalah ketika secara empirik posisi Cina itu kalau dibiarkan akan mengungguli Amerika. Tentu Trump di situ punya sebuah beban. Bagaimana mungkin Amerika ketika dia pimpin justru perlahan-lahan akan tertinggal dari Cina, seperti itu. Dan itu adalah pada aspek yang paling permukaan, yaitu ekonomi. Nah, menyikapi hal tersebut, Trump menjadi orang yang kemudian seperti dalam tanda kutip itu kepanikan. Kalau dalam konteks pribadi, jadi Trump mulai muncul yang namanya gaya berpikir secara egosentris. Nah, itu tampaknya seperti itu. Apa tujuan daripada memunculkan atau keluarnya watak bisnismen yang seperti itu dari Trump? Tentu saja pertama dia ingin disebut oleh warga Amerika sebagai presiden yang mampu menjaga keunggulan Amerika atas negara manapun di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Trump juga ingin memastikan kepada dunia dengan keputusan itu dia menunggu sebenarnya apa reaksi dari negara-negara non-China gitu. Jadi ini semacam strategi yang dilakukan oleh Trump untuk melihat
sejauh mana pengaruh Amerika itu masih signifikan, terutama bagi negara-negara non-Cina seperti itu. Maka tidak hanya Cina kan yang dikenakan tuh, termasuklah Eropa, bahkan Indonesia. Dalam kata yang lain, sebenarnya Trump sedang menunggu setelah dikeluarkannya keputusan itu, mana negara yang akan betul-betul menjadi mitra secara solid bagi Amerika Serikat dan kemudian menjadi pendorong untuk stabilitas ekonomi Amerika tetap unggul daripada Cina, dan apakah Cina akan melakukan sebuah upaya yang melunak dari sisi mungkin kepentingan politik dan militer melalui yang disebut dengan tarif dagang itu. Nah, saya kira inilah yang menjadi dasar dari seorang Donald Trump kemudian mengambil kebijakan seperti itu. Tentu saja ini dari satu perspektif. Nah, maka judul artikel itu coba membedah. Dalam pengertian ini bukan sebuah bedah yang menyeluruh, tetapi kita coba membedah sebagian dari apa yang dipikirkan oleh Donald Trump. Nah, kalau kita lihat fakta terbaru yang mutakhir tentang Donald Trump itu menarik ketika dia berdiskusi dengan Presiden Ukraina, ya, Zelensky itu. Nah, itu terlihat sekali bagaimana Trump melihat atau memosisikan Amerika itu di atas semua negara. Maka kata Trump, terlepas dari ketidaklihaiannya, tidak lihainya seorang Zelensky dalam diplomasi gitu ya. Trump mengatakan, loh, Anda ini bisa dikatakan bebasnya begitu. Anda ini nggak punya kartu apa-apa loh. Bersama kami baru Anda punya kartu. Nah, itu juga yang sepertinya oleh Trump dengan atau melalui tarif dagang ini ingin mengatakan ke seluruh dunia bahwa jangan main-main loh. Penentu perdagangan internasional itu ada di Amerika. Anda sekarang mau pilih, nah, gitu kan? Silakan pilih. Mau tetap bersama Amerika atau seperti apa? Kira-kira begitu ya, secara singkat dan ringkas tentang mengapa kemudian Trump mengambil posisi seperti itu dan bagaimana kita melihat Trump dengan keputusannya terkait tarif dagang itu. Begitu. Ya, ini akhirnya kemudian dampaknya luar biasa, termasuk kemudian Indonesia. Tapi di sisi lain dia ternyata sudah beberapa keputusannya ini juga agak istimewa terhadap beberapa negara. Bahkan ada satu negara yaitu Meksiko ya, yang dia tidak melakukan tarif apapun untuk Meksiko. Ini apa yang Anda lihat dari situasi ini? Artinya di sisi lain dia tampaknya menyasar negara-negara tertentu yang mungkin dianggap sebagai kompetitor atau mungkin selama ini merugikan dia, atau apa yang menarik dari perspektif pembawaan seorang Trump sendiri yang memang latar belakangnya kita tahu dia seorang pedagang dan ya seorang ya latar belakangnya preman juga gitu. Ya, Meksiko memang secara geografis kan langsung ya berbatasan dengan Amerika Serikat gitu ya. Sehingga dia melihat ada satu unsur kepentingan yang harus dijaga di sana, terutama lalu lintas ekonomi yang memang terhubung ya secara langsung dengan Meksiko. Yang kedua, kita bisa cek, boleh jadi yang menjadi target daripada orang atau negara yang dapat peringatan itu adalah yang cenderung tidak mampu melihat kepentingan Amerika secara utuh. Contoh Kanada. Kanada ini sebenarnya aliansi Amerika, tapi belakangan juga mendapat sebuah tarif ya. Yang Perdana Menteri Kanada itu bisa dikatakan kalau bahasa anak-anak itu baper gitu. Dan dia siap untuk berhadapan dengan konsekuensi atau segala konsekuensi dari keputusan Trump itu. Jadi pengkhususan Meksiko atau 3 negara lainnya sebenarnya itu lebih karena pertama Amerika atau Trump melihat negara itu bukan ancaman. Kedua, mereka bisa dalam kontrol, bisa terkendali. Dan ketiga, memang secara ekonomi itu berurusan langsung. Karena kalau satu geografi itu kan secara daratan pastilah ya, seperti posisi Malaysia dengan Thailand, Myanmar itu kan terhubung secara langsung dari sisi daratan gitu ya. Nah, itu boleh jadi yang menjadi latar belakang mengapa kemudian Trump mengambil kekhususan itu. Di saat yang sama, mungkin ada target tertentu ketika misalnya kebijakan ini dari sisi respon atau feedbacknya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sehingga negara-negara yang istimewa ini dalam pengertian yang lain bisa menjadi mitra secara ekonomi maupun militer untuk
menyiapkan kuda-kuda Amerika yang mungkin akan lebih agresif lagi nanti di dalam kebijakan-kebijakan lanjutannya. Seperti itu mungkin. Iya, ini menarik karena apa namanya, tidak hanya satu atau dua negara yang terdampak. Di sisi lain kepribadian Trump yang seperti itu. Kita sebagai katakanlah ya masyarakat Indonesia yang menyikapi ini, termasuk mungkin dunia usaha, kira-kira bagaimana merespon perubahan pasar yang ada hari ini? Maksudnya perubahan ya mungkin mau tidak sekecil apapun itu pasti ini akan berdampak tidak saja pelaku usaha, tidak saja kemudian sektor-sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kita, tapi juga nantinya ya termasuk nanti katakanlah ketika rupiah kemudian melemah, ini kan dampaknya ke masyarakat kita yang paling bawah ini, grassroots. Bagaimana merespon kira-kira ini? Dari sisi ya kalau dari mungkin perspektifnya dari sisi apa namanya, komunitas masyarakat dalam melihat realitas semacam ini. Apakah kita perlu mendorong pemerintah untuk melawan keputusan ini ataukah masyarakat tetap apa namanya, adem-adem saja agar situasinya tidak perlu panas begitu? Ya, memang ini sebenarnya pertarungan dua raksasa dunia ya, Cina dan Amerika. Tetapi yang namanya raksasa berperang itu kadang kalau ada yang sempat jatuh, jatuhnya itu nimpa ke negara-negara seperti Indonesia itu. Itu bisa berupa krisis ekonomi dan salah satu yang memang dilihat oleh pengamat, dampak paling awal dari penerapan tarif dagang ini bagi Indonesia adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Nah, konsekuensi dari melemahnya nilai tukar rupiah ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang punya hutang atau bahkan Indonesia sendiri sebagai negara yang punya hutang luar negeri yang harus dibayar dengan nilai dolar itu akan mengalami pembengkakan luar biasa. Satu sisi kita sudah sama-sama mendengar pada Februari 2025 APBN defisit itu akan semakin menyulitkan secara ekonomi bagi Indonesia. Jadi memang dampaknya sangat serius ya, sangat serius secara ekonomi dan secara makro itu akan sangat berdampak. Yang pada akhirnya itu juga akan berdampak pada kinerja pemerintah. Maka salah satu analisa itu menyebutkan yang harus diwaspadai adalah ketika tarif dagang ini berlangsung dan dampaknya sudah tidak bisa dibendung oleh pemerintah Indonesia, maka antras masyarakat kepada pemerintah ini bisa meningkat. Sehingga akan terjadi instabilitas ya, tidak stabilnya situasi ekonomi dan politik serta sosial di Indonesia. Memang sangat serius ini. Nah, ini juga menjadi sebuah ujian baru bagi Prabowo sebagai presiden, seperti apa langkah antisipasi yang bisa dia lakukan gitu. Nah, kalau kita lihat di berita sudah mengutus ya, Prabowo mengutus tim lobby tingkat tinggi untuk bertemu dengan Trump kaitan dengan bagaimana tarif dagang khususnya untuk Indonesia itu bisa mungkin istilah kita dinormalisasi atau diadakan pengurangan, penurunan dan seterusnya. Nah, kalau itu misalnya nanti tidak berhasil, wah pasti ini akan sangat memukul ya kepada Indonesia baik dalam konteks politik pemerintah kepada presiden yang berkuasa atau rejim yang sedang berdiri, tetapi juga menghantam, menampar rakyat kecil. Nah, ini sudah mulai banyak di medsos-medsos itu arahan-arahan atau anjuran-anjuran untuk segera misalnya mengambil uang dan seterusnya. Dan karena bisa jadi nanti nilai uang itu akan menjadi sangat kecil gitu ya. Dan masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses-akses ekonomi. Nah, itu yang dampak ya secara langsung bisa kemudian terjadi kepada Indonesia. Lalu apa sikap terbaik kita? Ya, secara langsung apa yang dilakukan Prabowo itu sudah tepat ya, melakukan diplomasi tingkat tinggi ya. Kedua, ya memang ini juga menjadi sebuah teguran bagi Indonesia. Mau korupsi apa lagi? Ini situasi sudah sangat sangat genting gitu loh. Jadi tidak usah bermain gaya politik konvensional, gaya politik lama yang selalu mengidentikan keberhasilan pemerintahan itu dengan pembangunan infrastruktur gitu. Tapi perhatikan nih ekonomi rakyat. Lindungi nih masyarakat dari ancaman kemiskinan. Salah satunya adalah dampak dari tarif dagang itu sendiri. Nah,
Ini saya kira yang penting atau perlu kita sadari sebagai warga negara ya, untuk melihat apa ya resiko paling awal dan resiko berkelanjutan dari kebijakan Trump itu sendiri. Dan ini saya kira memang menguji semuanya lah ya, menguji semuanya. Maka di akhir artikel yang saya tulis itu, eh, kita sangat menantikan presiden atau pemimpin kelas dunia yang memang elegan, ya punya martabat dengan tidak terjebak egosentris, ya egosentrisme. Yang mana di sini Trump melihat bahwa di dunia ini yang paling berharga itu hanya Amerika, gitu. Padahal dalam konteks global hari ini, kolaborasi, sinergi itu menjadi kunci. Yang kalau kemudian Trump masih menggunakan cara-cara berpikir dengan dorongan egosentrisme itu, bisa terjadi apa yang kemudian hari ini masih tersisa sebagai kekuatan di Amerika itu malah akan drastis terjun bebas dan tidak berdaya. Karena kita melihat lagi bahwa satu fakta, ternyata pengusaha-pengusaha Amerika juga terpukul akibat dari keputusan itu. Jadi pengusaha-pengusaha mereka mengalami kehilangan aset sehingga miliaran dolar Amerika, dan itu tentu saja mengundang posisi untuk frontal dengan Presiden Trump itu sendiri. Jadi apa yang Trump lakukan sebenarnya tidak saja mencoba untuk menakut-nakuti apa yang ada di luar Amerika, tetapi pada saat yang sama upaya dan langkah itu telah membuat luka yang sangat dalam bagi Amerika itu sendiri, terutama dalam konteks ini adalah pengusaha-pengusaha besar yang ada di Amerika. Begitu. Ya, menarik Bung. Itu poin yang tadi Anda sampaikan bahwa terlepas kemudian kebijakan Trump ini berdampak kepada negara-negara, ternyata Trump agak sangat percaya diri bahwa kebijakannya ini memang seperti yang tadi apa namanya Bung tekankan, bahwa ternyata ini memang diniatkan oleh Trump untuk melindungi warga negaranya. Seperti misalnya dia di rilis resmi di Gedung Putih ya, di website Gedung Putih Amerika, bahwa Trump memuji merilis itu bahwa mereka berani untuk kemudian melakukan timbal balik berupaya untuk membalikkan globalisasi selama puluhan tahun yang telah menghancurkan basis industri Amerika. Salah satunya dia poinnya di situ melindungi para petani Amerika. Ini saya kira menarik tadi poin Anda itu, bahwa menunjukkan keberaniannya, keberpihakan pada Trump, dan kemudian ini menarik menjadi bagi untuk dalam negeri kita sendiri, tampaknya menarik menjadi pelajaran tadi yang Bung katakan tadi, bahwa ini pelajaran bagi semua, bahkan pelajaran bagi pemerintah. Bagaimana Trump katakanlah keberpihakannya kepada negara seperti itu luar biasa, bahkan dia tidak berpikir lagi dampaknya ternyata berbuah simalakama. Nah, pelajarannya kan tadi yang Bung sampaikan, bahwa ini pelajaran bagi penting semua. Nah, bagi pemerintahan Prabowo, apa yang poin penting yang bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah hari ini, terutama keberpihakan pemerintah dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, agar bisa mengambil sikap-sikap yang berani seperti Trump itu, Bung, dari perspektif ini? Ya, kalau perspektif normatifnya ya kan, bisa memang dikatakan Trump itu pemberani, dan itu memang dia lakukan gitu kan, dengan alasan untuk melindungi rakyatnya. Memang idealnya seluruh pemimpin negara termasuk di Indonesia itu idealnya ya seperti itu gitu kan. Tetapi yang harus kita cek adalah dalam konteks Amerika, dia sebagai negara raksasa itu tidak bisa 100% seperti itu. Karena setiap upaya Amerika untuk menjaga atau melindungi istilahnya gitu ya, tapi dengan mengabaikan aspek eksternal, itu akan berdampak pada tatanan global. Itu bedanya. Nah, sementara kalau negara-negara seperti Indonesia itu mau bersikap seperti Trump, dia banyak ketergantungan. Terutama ketergantungan pada sektor ekonomi, investor, dan seterusnya. Saya kira itulah yang menjadikan kenapa kaki-kaki pemerintahan yang selama ini ada di Indonesia cenderung tidak bisa berada di front terdepan dalam kesejahteraan rakyat. Ya, itu tidak mampu. Kenapa? Ada ketergantungan secara ekonomi gitu. Dan kita cenderung kurang mampu untuk melihat bagaimana membangun satu upaya yang sifatnya jangka panjang. Setiap presiden umumnya itu ingin ada karya-karya monumental yang mau dihasilkan.
Itu dari sisi, apa istilahnya, psikologi positifnya begitu. Tetapi karena ini adalah dunia yang juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik, rata-rata upaya-upaya untuk arah tersebut seringkali menjadi bancaan korupsi. Nah, ini persoalan mental juga, mentalitas. Nah, ini saya kira 2 hal yang memang berbeda dihadapi oleh Trump dan juga oleh Prabowo. Nah, kalau misalnya Prabowo ingin memberikan satu legacy jangka panjang, memang Prabowo harus, berani untuk tidak terjebak atau tergiur pada hal-hal yang sifatnya membangun satu citra sementara. Ya, citra sementara ini ya bisa kita lihat dari, upaya-upaya presiden sebelumnya yang kemudian terlalu sibuk mencitrakan positif, tapi pada saat yang sama rakyat tidak melihat hasil kinerjanya gitu. Jadi sekarang yang paling penting bagi Prabowo adalah bagaimana dia dengan segala kekuatannya betul-betul mendorong agar rakyat ini terlindungi. Itu yang paling penting. Caranya ya jangan terjebak pada permainan-permainan yang selama ini berjalan untuk membuat rakyat ini terkesima. Itu akan sulit sekarang. Rakyat terkesima kepada pemimpin sekarang itu sulit. Kenapa? Posisi ekonomi itu udah mengancam. Sebentar lagi itu mencekik gitu ya. Bayangkan orang dalam kondisi lapar, terkekik oleh kemiskinan, masih diminta untuk misalnya memberikan satu komentar positif kepada orang yang mungkin rakyat ngelihat, loh kok gak ada perannya dia gitu kan. Mana yang kita harapkan, mana janjinya dan seterusnya. Nah itu penting sekali dan saya kira Prabowo tahu caranya untuk itu gitu. Tinggal sejauh mana dia mampu mendelegasikan spirit tentang kesejahteraan rakyat ini kepada seluruh orang-orang yang dia percaya untuk bekerja dan betul-betul menghadapi krisis ini. Karena kalau Prabowo mampu melakukan langkah-langkah itu, saya kira dari tarif dagang ini Prabowo sudah meninggalkan satu legasi besar bagi bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Luar biasa menarik, Bung. Poin yang Bung tekankan tadi, bagaimana ini situasi dunia hari ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama para pengambil kebijakan di negeri kita ini, agar juga bisa menyikapi berbagai persoalan sosial dan kesejahteraan bangsa masyarakat dengan betul-betul otentik ya, bukan gimmick dan tidak lagi mengandalkan seperti pola-pola masa lalu ya, dari pencitraan yang tidak perlu ya. Saya kira tadi seperti yang Bung tekankan, Prabowo tahu harus melakukan apa. Seperti itu, Bung ya. Terakhir, Bu, mungkin barangkali ada poin yang paling menekankan lagi bagaimana apa namanya, mestinya dari perspektif agama, spiritual, karena ini kita masih dalam suasana Ramadan, Idul Fitri, apa perspektif penting yang perlu kita tarik dari Ramadan dan Idul Fitri ini dengan realitas kondisi ekonomi global hari ini, Bu. Kita tadi seperti yang Bung katakan, sebentar lagi kita tercekik ini kalau nggak segera mengambil langkah-langkah yang terukur. Terakhir. Ya, kita kalau mau melakukan sebuah upaya reflektif, Donald Trump itu mungkin dorongan spiritualnya tak terlalu kuat dibanding misalnya pemimpin di Indonesia gitu ya. Tetapi memang ironi, semakin spiritual di Indonesia, hal-hal yang sifatnya kriminal itu juga semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada gap antara pemahaman dan penghayatan serta pengamalan, terutama dalam konteks berpolitik. Ya, karena itu momentum tarif dagang Amerika Serikat ini kalau kita korelasikan dengan Lebaran, penting untuk seluruh pejabat itu memiliki satu kesadaran bahwa dia harus minta maaf kepada rakyat. Ya, minta maaf kepada maaf lahir dan batin serta kinerja. Karena ada mandat kan di pundak mereka untuk mensejahterakan rakyat. Jadi mohon maaf lahir dan batin serta kinerja. Dalam pengertian, kalau cara mengelola negara, kemudian dalam memprioritaskan sesuatu, itu bukan rakyat lagi, maka kita akan digilas, digulung. Ya, Indonesia mungkin tidak akan hancur, tetapi mereka yang hari ini dapat amanah itu bisa diganti. Baik melalui mekanisme yang normal, pemilu misalnya kan, atau memang ada
sebuah kehendak alam yang memang melihat orang-orang seperti ini sudah tidak relevan lagi misalnya ya untuk menyiapkan atau memelihara kontestasi Indonesia sebagai negara yang punya pengaruh besar dalam banyak sisi seperti lingkungan hidup, pemeliharaan hutan misalnya ya, kemudian bagaimana menjaga ekosistem hayati di laut dan seterusnya. Itu butuh orang-orang yang tidak sebatas punya kekuatan intelektual, tetapi juga spiritual itu sendiri. Dan itu hanya mungkin jadi pilihan para pemimpin yang ada di Indonesia ketika mereka mulai membuka cara berpikir, membaca secara lebih menyeluruh. Bahwa kalau misalnya perilaku-perilaku yang usang, yang destruktif itu tidak mereka ubah, bisa jadi alam ini atau gerakan global akan menyingkirkan mereka. Persis seperti bagaimana imperialisme itu berakhir. Negara-negara yang tadinya dipandang oleh Eropa sebagai kelompok atau entitas yang tidak punya kekuatan ternyata berbalik dan kemudian mengubah sejarah gitu. Nah, maka dalam konteks ini ya kita berharap dan mendoakan kira-kiranya para pejabat itu menyadari lah ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu boleh dengan salaman, boleh dengan simbol, tapi jangan berhenti di situ. Harus masuk ke lubuk hati terdalam, minta maaflah kepada rakyat dengan cara betul-betul bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Jangan takut miskin, wong sudah jadi pejabat kok. Nggak mungkin miskin, karena fasilitasnya ada gitu kan. Ya, fasilitasnya ada, semua juga ditunjang oleh negara. Misalnya soal tunjangan beras misalnya. Itu orang miskin harus bekerja keras untuk mendapat beras. Seorang pejabat tidak perlu lagi berpikir beras itu. Katakanlah itu dari sisi beras. Lalu untuk apa? Dia masih takut untuk miskin, dia takut untuk misalnya nanti tidak jadi pejabat dan seterusnya. Secara semesta kita tahu bahwa yang akan terus ada di dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang betul-betul antara kata dan perbuatannya bisa menjadi sebuah teladan. Kira-kira begitu. Luar biasa, Bung. Saya tidak menyimpulkan lagi karena yang Bung sampaikan tadi sudah sangat padat dan jelas sekali. Baik, pemirsa semua dimanapun Anda berada, terima kasih karena keterbatasan waktu kita dan ini juga memang kita menggunakan Zoom yang standar sehingga batas waktunya memang ada limitasi. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Imam atas waktunya untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara kita. Dan pemirsa semua dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan sekian obrolan kita, dan kita akan kembali ngobrol di perbincangan berikutnya dengan topik-topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.